Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di KSU Banda Indah Official, spesial berkolaborasi dengan beliau yaitu Bapak Haryanto Agus Channel. Kita akan menelusuri jejak makam dari keturunan Bugis yang ada di sini, dan katanya di sini masih banyak juga. Dan ini pertama kali kita ke sini dan juga pertama kali kita melihat makam yang beda dari yang lain. Oke, seperti apa? Kita akan ke lokasi-lokasi yang berikutnya. Monggo. Mendapatkan informasi bahwa di seputaran daerah Klayar ini ada makam tua, dan informasinya adalah makam keturunan Bugis. Sampai disebut di sini makam yaitu makam Bugis. Saya tadi sudah mencoba untuk masuk bersama Mas Anwar. Memang ada pemirsa makam atau batu nisan yang kelihatan bukan nisan Jawa, Sangat ada perbedaan antara nisan-nisan Jawa dan juga nisan yang memang dari keturunan Bugis. Oke pemirsa, saya akan mencoba menelusuri. Jadi kali ini adalah jejak penelusuran makam Bugis. Saya tunjukkan sama pemirsa. Pak, hari ini kayaknya beda dari yang lain, Pak. Ini pertama kalinya saya melihat seperti ini. Dan di sini masih banyak sepertinya. Dan kita akan menelusuri semuanya di sini. Monggo kita akan mencari ke tempat yang lainnya juga. Ini ada salah satu, baru saja saya masuk ya dari sana tadi. Ada di antara makam atau batu nisan yang ada di sini. Inilah, nah ini ada kayaknya ada perbedaan ya Mas. Ada perbedaan di antara makam-makam yang asli dari Jawa sama makam yang era keturunan Bugis itu ada perbedaan. Ini juga beda sekali dengan makam-makam yang biasa saya telusuri. Dan mungkin di sana itu ada lagi pemirsa, itu ada lagi. Di sini sepertinya ada yang masih kelihatan tanggal atau tahunnya, Pak. Dan ini sekitaran 1905. Berapa? 1905 ya? Iya. Kalau 1905, kalau sampai dengan sekarang berapa tahun itu Mas? Bisa sambil duduk Mas Anwar. Iya. Nah pemirsa, ini sekitar 120 tahun Mas. 120 tahun yang lalu ya. Dan ini memang berbeda ya Mas ya. Berbeda. Antara motif dari batu nisan makam Jawa dan makam Bugis itu banyak sekali perbedaan. Sudah kelihatan. Dan ini 1905 pemirsa. Ini ada di komplek makam Bugis yang ada di desa Klayar ya, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Itu Kang Rifai masih mencoba untuk mencari lagi. Mungkin ada yang lebih tua dari Iya, mungkin ada yang lebih tua karena dulu sangat terkenal di sini. Kalau di sini banyak sekali makam-makam Bugis gitu loh Mas. Dan memang seperti kemarin yang kita di daerah Banyu Tengah kan ada juga yang keturunan dari Bugis juga. Betul. Oke Mas, kita bisa ke tempat lain. Nah ini kita Kang Rifai menemukan ini sekitaran apa Mas ini Mas? Ini sudah Bugis cuma ikut tipikal Giri Kedaton. Bugis tapi ikutan tipikal Giri Kedaton. Bisa diangkat Mas? Amit. Oh iya, beda ya Mas ya dengan yang lain? Beda. Oke Mas Anwar, dikembalikan Mas. Ini bisa dilihat ya, ada beberapa makam yang di sini ini satu motif. Nah ini 1, 2, 3 ini dari batu nisan ini satu motif, jadi kotak-kotak gitu.
Beda dengan makam yang khas Jawa. Hampir keseluruhan di sini banyak yang motifnya kotak-kotak seperti ini. Semua pemirsa, semua ini makamnya memang khas, sampai dikasih nama makam Bugis itu ya. Betul sekali, memang keturunan-keturunan dari Bugis gitu. Dan makam di sini saya masih belum mengompas. Kalau menurut saya sana itu utara, tapi banyak sekali makam yang agak ke sana ya, Mas Anwar ini. Agak arahnya ke barat laut seperti itu. Tapi ya enggak terlalu serong banget gitu. Nah ini kotak-kotak semuanya. Itu ada lagi Mas Rifai di sana. Sekarang ini Mas Rifai sedang melihat-lihat di sekitar sana, dan kita akan berjalan menuju ke sana. Monggo. Nah itu pemirsa, ternyata ada makam yang tua ya Mas. Nggih. Itu tahun berapa itu Mas? 1960. Kalau yang bawah itu 1385. Ini antara Hijriah dan Masehi ya? Nggih. Nah, kita coba ke sana Mas. Membedakan ya untuk motif-motif makam di sini pemirsa, sampai disebut dengan makam Bugis ya Kang ya. Ini bahkan ini bukan tahun, ini enggak, cuman apa kayak lingkaran-lingkaran. Jadi model lingkarannya itu kayak mengait dia Mas ya, satu dengan yang lain tuh berkaitan, mata rantai. Betul, mata rantai, betul apa katanya Kang Rifai. Jadi ya betul sekali lah Mas, kalau dikatakan di sini ini komplek makam dari keturunan Bugis itu, jadi bermata rantai gitu, seperti itu. Jadi kalau jenengan lihat sendiri kan, dari semuanya motifnya kotak seperti itu ya Mas ya, dengan berlubang seperti itu. Ngapunten Kang Rifai, dari makam di sini ya, yang di mana Kelayar ya ini, sama yang di Banyu Tengah itu, apa model motif-motifnya ini ada kesamaan gitu Mas? Ada kesamaan memang. Kalau dilihat dari motif batu nisannya, yang Bugis di sini yang di tengah tadi itu dengan yang di Banyu Tengah itu lebih tua yang di sini. Oh gitu ya? Lebih tua yang di sini daripada yang di Desa Banyu Tengah. Kalau di Desa Banyu Tengah itu sekitar 1900 berapa ya? Masa itu cuma yang di sini sudah tertera 1905. 05 ya? 05. Kalau di sana kan masih tertera Hijriah. Kalau ya. kita Masehikan kan 1922 kalau nggak salah. Lebih tua sini berarti lebih ya? Tua sini. Yang lebih tua lagi itu ada, tapi di desa kalau nggak salah itu apa ya, Ndakan ya, komplek kampung makam bukan di makam Jombok, bukan ya, bukan di tapi dalam lagi ya? Desa. Makam di dalam oh desa. yang masuk ke hutan itu katanya orang-orang itu ya? Betul saya belum ke sana tuh. Ngapunten Kang Rifai, saya putus karena menurut informasinya kan ada 3 tempat atau komplek makam di seputaran pantai utara ini, 3 tempat komplek makam Bugis. Betul ya? Yang satu ada di Banyu Tengah, mungkin tidak komplek, ada 1 atau 2, dan yang paling banyak itu di sini. Iya, di sini itu mata rantai tempat dulu itu kayaknya itu persinggahan waktu dia sandar. Oh gitu ya. Jadi sandar dari tempat utama dia sandar sebelum mensiarkan di beberapa tempat daerah sini gitu ya. Itu ini yang paling utama. Kang Rifai, seperti apa yang kita ketahui ya dari cerita sejarah, dari narasumber, dan juga apa namanya Mas, artikel-artikel yang kita pelajari, yang kita baca gitu, seperti jejaknya Nyai Ageng Pinatih gitu. Kalau dari cerita sejarah yang saya bacakan, Nyai Ageng Pinatih itu yang menemukan beliaunya Raden Paku ya, atau Kanjeng Sunan Giri sekarang di tengah laut waktu itu. Dan memang betul, berarti jejaknya itu adalah di seputaran daerah sini, karena ini Desa Kelayar ini masih baratnya Desa Kemantren, timurnya Desa Kemantren, betul ya Mas ya? Dan Desa Kemantren disitulah pemirsa, di situ ada makamnya Mbah Syekh Maulana Ishak, ayahnya Kanjeng Sunan Giri, dan juga ada namanya Tanjung apa Mas? Tanjung Sepaku. Nah, nama kecil dari beliaunya Kanjeng Sunan Giri atau Raden Paku, betul ya? Jadi ya tidak menutup kemungkinan ya Mas ya, jejak-jejak orang Bugis juga di seputaran pantai utara ini gitu. Karena di era Majapahit, Sedayu lama itu adalah pelabuhan kerajaan yang lama, yang besar di sana gitu lah ya Mas ya. Mungkin ada sedikit Kang Rifai yang bisa disampaikan gitu Kang. Kalau menurut sejarahnya Mbah Sunan Ampel itu sewaktu mau
mengutus anaknya Raden Sunan Derajat untuk dakwah di wilayah Lamongan. Itu beliau Sunan Derajat kan mau sandar ke wilayah Paciran itu tidak bisa. Tidak bisa, betul. Akhirnya dia terombang-ambing juga di pesisir pantai Sepaku. Pantai Sepaku dulu itu ya kemungkinan jejak sejarahnya juga di sini beliau berawal, terus berjalan ke barat untuk melakukan dakwah. Sampailah ke daerah Jelak itu ya Mas ya. Oke pemirsa, disinilah yang bisa saya sampaikan. Dalam cerita pada hari ini, perjalanan saya hanyalah mencari jejak makam-makam apa Mas? Makam Bugis. Jadi saya bersama Kang Rifai dan juga Mas Anwar ini memang sengaja tidak mencari cerita sejarahnya dulu. Kita mencoba menelusuri dulu ya Mas ya, di sini mengeksplor sedikit lah. Ya gitu, sambil nanti kita itu mencari narasumber yang pasti gitu ya Mas ya, yang bisa dipercaya untuk menceritakan tentang ada komplek makam yang hanya banyak di makam di sini adalah dari keturunan Bugis seperti itu. Iya, saling apa tadi Mas namanya kalau jenengan tadi mata rantai seperti itu. Jadi makamnya itu kotak, nanti ada tipe-tipenya dan ada mata rantai yang saling mengikat seperti ini. Mungkin pada hari ini kita cuma menelusuri gitu aja dulu ya Mas ya, agar kita nanti juga tidak salah untuk menyampaikan kepada pemirsa. Pemirsa, terima kasih Kang Rifai Sembanwun sudah diantar pada hari ini gitu. Semoga aja perjalanan saya di kemudian hari di tempat ini akan membuahkan sebuah hasil dan bisa saya sampaikan kepada masyarakat di luar sana. Betul sekali. Pemirsa, ingat, tanpa leluhur siapa kita? Tidak ada leluhur. Saya yakin tidak akan ada kita. Rahayu Sagung Dumadi. Nah, seperti itu tadi ya teman-teman, sedikit penelusuran kita di makam Bugis ini. Dan di sini memang betul masih banyak nisannya itu berbeda dari yang pernah kami lihat. Oke. Sampai di sini dulu ya video kita. Ikuti perjalanan kita masih di KSU Banda Indah Official, spesial berkolaborasi dengan beliaunya yaitu Bapak Haryanto Agus Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya.